Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Thumma amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kelak di yaumil akhir ditulis sebagai pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan Kitabul Jami', yang pada pertemuan terakhir kita masih membahas hadis tentang larangan atau beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dul banat wa man'an wahat wa kariha 'alaikum wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata su'al wa ida'atal mal." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian untuk durhaka kepada ibu, membunuh atau mengubur hidup anak-anak wanita. Kemudian pada malam ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada poin yang ketiga dari hadis ini, yaitu man'an wa had. Apa itu man'an dan apa itu had? Man'an di sini adalah menahan, tidak mau memberikan haknya orang lain. Contohnya apa? Orang yang diberikan rizki berupa harta yang banyak, sudah cukup nisabnya, sudah dimiliki selama 1 tahun hitungan hijriah, artinya sudah berlalu 1 haul, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya. Ini termasuk man'an, menahan hak yang harusnya diberikan kepada orang lain. Ini termasuk perkara yang haram dan ancamannya sangat berat. Ini termasuk dosa besar yang banyak nas-nas, banyak keterangan-keterangan menjelaskan tentang ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini salah satu contoh menahan hak orang lain. Contoh lain apa? Menahan haknya orang lain berupa hak yang harus kita berikan, misalnya nafkah. Nafkah yang wajib kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, orang tua kita. Kalau tidak mampu mereka, kita menafkahi mereka kalau kita mampu, ya. Maka pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabiyah, seorang wanita yang hidup di zaman Nabi, sahabat
Nabi dari kalangan wanita. Bertanya, mengadukan sifat bakhil yang dimiliki oleh suaminya. Ya. Suaminya bakhil, orangnya mampu, kaya, tapi kalau ngasih nafkah untuk anak istrinya sangat sedikit. Ya. Maka dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dia mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya? Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khudzi li nafsiki wa waladaki bil ma'ruf. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Boleh kamu mengambil dari harta suamimu tanpa izin sewajarnya yang memang dibutuhkan untuk kehidupan engkau dan anak-anakmu, untuk nafkah mereka. Ya. Sesuai dengan uruf kata para ulama, bil ma'ruf di sini ya kalau orang dengan status sosial seperti A misalnya, umumnya dia ya mendapatkan fasilitas seperti ini. Ya, tatarannya tentu patokannya berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, kondisi orang ke kondisi orang yang lain. Ya. Untuk orang kaya mungkin fasilitas berupa mobil itu hal yang biasa, bahkan wajib. Dia kesulitan kalau tidak ada mobil misalnya. Untuk sebagian orang dia tidak perlu mobil, cukup motor, ya. Atau bahkan sebagian orang lagi dia bahkan ya motor naik ojek, nggak harus motor sendiri. Ya. Mobil ada juga, nggak perlu mobil sendiri, tapi apa? Naik ya, gokar atau grab. Ya. Maka kondisinya berbeda-beda. Intinya seorang ketika menahan hak orang lain, maka boleh diambil secara paksa yang tentu tidak menimbulkan madharat kalau itu dilakukan oleh ulil amri. Kalau dalam ranah rumah tangga tadi, istri boleh mengambil dari harta suaminya sesuai dengan kadar yang ma'ruf. Bukan dia ambil untuk foya-foya, untuk traktir teman-temannya, ya, untuk jalan-jalan, untuk segala macam, gaya hidup sosialita, bukan. Tetapi sewajarnya yang memang kebutuhan dia dan anak-anaknya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita satu pelajaran yang menarik, bahwasanya hartanya suami siapa yang pegang? Siapa yang pegang, Pak? Ya, hadis tadi itu. Ya. Kalau sekarang harta suami siapa yang pegang? Istri, semua yang pegang istri. Ya. Suami yang kerja, suami yang dapat gaji, namanya dia, tapi bahkan untuk uang bensin dia harus apa? Ya minta sama istrinya, ma uang bensin dulu kah? Ini yang terjadi kebanyakan. Benar atau benar? Yang di sini gimana? Oh ya, di belakang belum ada istrinya, ya, enggak ada yang pegang, dia sendiri. Kebanyakan begitu. Kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada anak istrinya. Artinya di dalam harta suami ada hak anak dan istri. Tapi bukan berarti semua harus diberikan kepada istrinya. Kalau dia mau berikan ya boleh-boleh saja. Ya. Cuman seorang laki-laki juga, seorang suami harus punya izzah. Ya. Kalau cukup berikan untuk istri belanjanya, berikan untuk dia. Kalau ada uang jajannya, pegangan istri. Selain uang belanja, jangan juga ini uang belanja 1 bulan sekaligus kau punya kebutuhan semua. Belanja jajan itu termasuk apa? Ya kalau Anda suka istri Anda berhias di hadapan Anda, biayai make up-nya, gitu. Apa? Belikan. Yang penting pakai make up-nya untuk berhias di depan suami.
Kembali ke pembahasan kita. Man'an, orang-orang yang menahan, nggak mau memberikan haknya orang lain, termasuk zakat, nafkah tadi, ya kan? Atau dia seorang bos, dia punya karyawan, ya, dia punya pegawai, gajinya nggak diberikan, gajinya ditunda-tunda, ya, ditunda-tunda. Kadang orang sampai, umumnya orang biasanya kalau terima gaji itu wajarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Urufnya, kebiasaan masyarakat kita, tanggal berapa? 1 sampai ya paling lambat 5 lah. Ya. Tapi kadang ada sebagian orang tidak mempedulikan haknya orang lain sampai tanggal 10, kadang sampai tanggal 15. Ya. Ini tanggal berapa ini? 21. Ada sebagian orang yang nggak terima gaji sampai tanggal ini. Ya, hati-hati, jangan sampai ya ini termasuk man'an, dan itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap remeh perkara yang haram, maka yang ada adalah kebinasaan bagi diri kita nantinya, wal ya'udzubillah. Maka harus berhati-hati. Terkait haknya orang, jangan kita menunda-nunda menahan haknya. Ingatkah kisah 3 orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terperangkap di goa? Masing-masing mereka berdoa, ya, bertawasul untuk ditolong oleh Allah dengan amal solehnya masing-masing. Salah satunya adalah seorang pengusaha yang dia memiliki pekerja. Dia menyewa pekerja, ternyata pekerjanya itu belum dibayar, dia sudah pergi. Belum dibayar sudah pergi. Akhirnya si bos ini, dia dari gajinya yang harusnya gaji diberikan kepada karyawannya, tadi karyawannya sudah nggak tahu kemana uangnya tadi, ya, atau uangnya diberikan kambing. Kambingnya beranak pinak sampai, ya, yang awalnya 1-2 ekor sampai memenuhi lembah. Ketika pekerjanya tadi kemudian datang setelah sekian lama, dia nagih sama bosnya, "Bos, mana saya punya gaji yang dulu saya belum ambil? Ini udah lama." Terus dia bilang, itu, kau lihat kambing semua itu, ya, yang ada di lembah ini, itu adalah gajimu. Dia bilang, "Bos, jangan ngejek saya. Saya tahu gaji saya cuma berapa. Ya, bos mau ngejek saya ya." Kurang lebih bahasanya begitu. Apa dia bilang? Tidak. Ini saya tidak mengejek Anda, ini beneran. Dulu memang gajimu, ya, ongkos kerjamu sekian saja. Kemudian saya kembangkan dan dijaga sampai menjadi sekian banyak kambing ini. Itu semua punya kamu. Benar bos, punya saya ya. Dia ambil semua, tidak ditinggalkan 1 ekor pun. Ya, paling tidak dia bilang, "Ini bos, 1 ekor buat bos sudah." Tidak, diambil semuanya. Ya, orang ini amanah, memberikan, ya, hak orang lain, walaupun sudah berlalu sekian lama. Kadang kita, ya, belum berlalu sekian lama pura-pura lupa, ya. Padahal ini adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh Islam. Kita dilarang untuk menahan haknya orang lain, termasuk kalau kita menyewa, bekerja, mempekerjakan orang. Ya, termasuk kalau kita misalnya menyekolahkan anak kita di sekolah atau di pondok, ya. Kalau tadi gaji rata-rata, ya, umumnya itu dibayar tanggal berapa? 1 sampai 5, ya kan? Ya. Maka umumnya juga orang membayar sekolah, ya. Ya kurang lebih situlah. Paling kalaupun molor, orang kalau bayar sekolah ya tanggal 10 biasanya, sesuai kebijakan sekolah.
Tapi kadang sebagian orang ya, bayar uang sekolah anaknya itu setelah lewat 1 bulan. Ada yang nunggak sampai sekian bulan. Ya. Padahal pembayaran itu semuanya digunakan untuk apa? Untuk mendidik anaknya, untuk kebutuhan anaknya. Apalagi mohon maaf kadang kalau anaknya di pondok, ini orang tua sering lupa. Nanti pas pulang bulanan baru orang tua ingat, oh iya saya harus jemput anak saya. Oh iya saya belum bayar bulanan anak saya. Padahal sudah berlalu 1 bulan. Mungkin kadang sebagian orang tua akan cuma 1 orang. Orang yang berpikir seperti itu ternyata banyak. Dan kami beberapa waktu yang lalu mengunjungi banyak pondok. Rata-rata masalah seperti itu ada di hampir setiap pondok. Tunggakan tidak bayar, uang syahriah yang itu termasuk uang makannya santri. Ini masuk man'an atau tidak? Masuk. Nanti giliran haknya dia, nuntut begini, harus begitu, harus begini. Sama, dan sebagian orang tua, saya punya ini harus begini, begitu kalau berkait dengan hak, fasilitas. Tapi kalau kewajiban, diundur-undur. Ini pesannya Nabi, hati-hati. Ya. Bahkan dengan tegas Nabi mengatakan, Innallaha harrama alaikum. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian man'an wahad. Menahan haknya orang, kalau haknya dia ayo dituntut terus. Menuntut haknya, kalau haknya orang lain dia tahan. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, wa karihalakum qil wa qal. Dan Allah membenci kalian qil wa qal itu terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara yang enggak jelas, bicara yang enggak ada manfaatnya. Bicara yang enggak ada manfaatnya. Hal min syai'? Tayyib. Nabi SAW mengatakan wa karihalakum qil wa qal. Kariha yang pertama tadi Nabi mengatakan harrama alaikum 3 perkara. Kemudian 3 perkara lagi menggunakan diksi yang sedikit berbeda, yaitu kariha. Kariha ini kalau secara letterlet diartikan membenci. Allah benci kalian lakukan hal-hal tersebut. Qil wa qal, banyak ngomong, wa kathratas su'al, wa idu'atal mal. Nanti masing-masing akan kita bahas. Qil wa qal, banyak berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi sampai kepada perkara-perkara yang haram. Para ulama mengatakan, Nabi menggunakan diksi kariha, membenci. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan hukum perkara ini tidak sama dengan yang pertama. Tadi yang pertama haram, jelas, tegas. Diksinya jelas, haram, tidak boleh. Kalau kariha, apakah karohiyah dalam perkara yang disebutkan ini adalah karohiyatu tahrim atau karohiyatu tanzih? Gampangnya apakah hukumnya haram atau makruh, gitu aja. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, berarti nggak sampai haram. Sebagian mengatakan hukumnya haram juga, berdasarkan dalil-dalil yang lain. Ternyata ketika kita kaji lebih dalam, permasalahan ini ada yang masuk larangannya sampai kepada perkara masuk kategori haram, dan ada yang masuk kategori makruh. Dan umumnya dulu, ketika nas-nas salaf dahulu dari hadis, kemudian perkataan sahabat dan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, ketika mengatakan kariha atau karihtu, umumnya redaksi ini maksudnya adalah haram.
Ya. Tapi apakah qil wa qal itu semuanya haram atau ada yang hanya sampai level makruh? Maka jawabannya tentu dirinci. Ada yang haram, ada yang makruh. Intinya perkara menjaga lisan ini termasuk perkara yang penting. Sampai-sampai Nabi SAW mengkaitkan baik buruknya lisan seseorang atau ucapan yang dia ucapkan itu dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau apa pilihannya? Diam. As-samat. Samat itu bukan hanya as-sukut, diam tanpa sebab, pokoknya diam saja enggak. As-samat itu memilih diam karena diam lebih baik. Ya. Dia menyengaja diam. Karena dia tahu diam ini lebih baik. Kalau orang sering mengatakan ya, silent is golden, ya. Diam itu emas. Tentu diam pada tempatnya. Diam pada tempat yang semestinya. Ya, diam pada kondisi yang tepat. Maka intinya seseorang menjaga lisannya, menjaga agar tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat, apalagi sampai yang haram. Yang haram contohnya apa? Ngegosip. Ya. Apalagi kadang mari tong duduk-duduk dulu, ngapain? Ibu-ibu kadang ya suka apa? Orang sorong bilang Carlota ya, Carlota. Tahu Carlota? Bukan orang Sorong berarti. Carlota itu udah duduk. Carlota bukan nama orang ya. Bukan nama orang Prancis. Carlota istilah orang Sorong ini. Duduk-duduk ngobrol nggak jelas ya. Lari-larinya apa? Lari-larinya gibah, gosip. Ujung-ujungnya gibah. Orang kalau hobinya ngomong, ya, kalau habis bahan pembicaraan, ya, habis bahan apa deh cerita? Cerita kabualan atau ngegosip. Dua itu. Maka Nabi SAW katakan apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma yasma. Orang itu dikatakan sebagai pendusta atau dia sudah dianggap berdusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Ya, karena nggak mungkin orang dia cerita. Kalau dia cerita setiap dengar apa semua dia mau ceritakan, entah dia lupa, entah ini pasti akan jatuh kepada dusta. Maka berbicara haruslah dipilih berbicara yang penting, yang bermanfaat, yang baik. Baik isinya, ya, secara konten isinya baik, baik juga waktunya, tempatnya, dilihat maslahat dan madorotnya. Kalau saya bicara sekarang ini bisa orang salah paham, bisa menyebabkan masalah, maka tahan. Termasuk juga yang sangat penting, baik niat kita. Ada orang menyampaikan sesuatu yang benar, tapi niatnya salah. Niatnya untuk merusak hubungan antara orang yang ada di situ. Maka ini juga tidak boleh. Pepatah Arab mengatakan, al-kalam idza amsaktahu malaktahu wa idza atlaqtahu malakaka. Ucapan itu kalau kita tahan, selagi kita masih menahan dia, kita masih menguasai dia. Kita masih pegang dia. Kalau masih dipegang, tidak kita lepas, tidak kita sampaikan, kita masih menguasai hal tersebut. Tapi kalau sudah kita lepas, kita sampaikan, bagaimana kita mau? Sebaliknya, dia yang menguasai kita. Makanya kadang sering kita dapati orang ya selalu mengomentari setiap hal. Setiap ada yang viral, dia jadi orang pertama yang mengomentari. Akhirnya apa? Sedikit-sedikit apa?
minta untuk menjelaskan segala macam. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukankah Allah juga mengatakan, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berbicara yang terbaik. Ahsan. Menggunakan sigoh mubalaghah, sigoh tafdil, afan. Menggunakan sigoh tafdil. Yang terbaik, bukan hanya baik. Menggunakan sigoh tafdil. Yang terbaik. Kita berbicara, kita berusaha memilih diksi yang terbaik agar orang paham, agar tidak menimbulkan madorot. Apalagi kalau sampai ngomongnya, karlotanya isinya gibah, naudzubillah. Kadang sebagian orang seperti itu, hobinya duduk ngobrol nggak jelas, ujung-ujungnya ngegosip. Padahal gosip itu termasuk dosa bukan? Dosa bukan, Pak? Dosa. Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya, dulu biasanya yang terkenal suka ngegosip siapa? Bapak-bapak apa mama? Mama. Sekarang bapak-bapak nggak kalah sama mama. Gosip offline nggak cukup, tambah lagi gosip online. Di medsos kadang ceritain orang segala macam. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian saling ngegosip, saling ngegibah. Karena kalau ngegibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan memakan daging bangkai, bukan dagingnya, bangkai saudaranya sendiri. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Ada yang mau dikasih bangkai? Tidak mau, apalagi bangkai manusia, waliyahudzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya dosa gibah itu sangat mengerikan, dampaknya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Makanya jangan pernah kita menganggap remeh. Kadang kata orang, lidah tak bertulang, tapi gara-gara lidah tidak sedikit orang yang terjerumus ke jurang api neraka, waliyahudzubillah. Dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yatakallamu bikalamin la yulki lahu balan. Seorang berbicara dengan suatu ucapan, dia bahkan enggak terlalu ingat, enggak terlalu menganggap serius bagi dia. Tapi gara-gara hal tersebut tersungkur dia ke jurang api neraka 70 kharifan atau 70 sanah. Jatuhnya dari atas ke bawah saja 70 tahun. Mengerikan. Sebaliknya Nabi mengatakan, man yadman li ma baina syafataihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa saja yang bisa mengontrol, menjaga, menjamin untukku dia jaga lisannya dan dia jaga kemaluannya, maka kata Nabi, saya jamin baginya surga. Ini menunjukkan dua hal ini perkara yang sangat penting. Dan yang kita bahas adalah lisan. Kadang seseorang begitu mudah berbicara, dia anggap bohong, yang penting niatnya baik, nggak apa-apa. Cerita, ini kan kenyataan, ini realita. Realita, kalau itu realita, itulah gibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait tentang gibah, ketika beliau ditanya, ara'aita law kana fi akhi ma qultu ya Rasulullah, law kana fi akhika ma qulta faqad iktabta. Bagaimana ya Rasul, seandainya yang saya bicarakan ini bukan mengada-ngada, wahai Rasul. Yang saya sampaikan itu realita, orangnya memang kayak begitu ya Rasul. Orangnya pelit, orangnya begini, begitu, segala macam. Tapi diceritain ketika orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada, suka atau tidak? Nggak suka dia. Tapi diomongin. Kemudian orang tadi berargumen, ya Rasul, kalau itu realita, apa kata Nabi?
Kalau itu realita yang kamu ceritakan benar-benar itu yang ada pada saudaramu, berarti kamu telah menggibahinya. Jadi yang namanya gibah itu realita. Beneran yang dia lakukan, tapi diceritakan di belakang. Orangnya nggak ada. Dan kalau dengar dia nggak suka. Itu gibah, itu haram. Haram. Kalau yang diceritakan itu bohong, fa idza kana fi akhika laisa ma qulta faqad bahatta. Kalau pada saudaramu tidak seperti yang kau ceritakan, berarti kamu sudah menuduhnya. Nah, dosanya juga dosa besar. Ya, bahkan masuk kepada fitnah, dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu, perkara qil wa qal, banyak ngomong yang enggak jelas, ini harus berusaha untuk kita perbaiki diri kita, berusaha untuk memilih berbicara yang baik, yang ada manfaatnya. Kadang kita kalau sudah kumpul, circle kita, ngomong enggak, orang bilang ngalor ngidul enggak jelas. Tadi orang bilang Carlota isinya masalah semua, isinya penyakit semua. Maka ingat bahwasanya setiap kata yang keluar dari lisan kita dicatat tidak? Dicatat oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang terucap kecuali ada malaikat raqib, malaikat atid yang mencatat. Ada yang mencatat. Nanti kaget kita catatan amal. Oh, ternyata saya pernah Carlota ini ustadz begini. Lupa. Kitanya udah lupa, catatannya enggak hilang. Catatannya ditampakkan. Kita apalagi di zaman sekarang, kalau tadi kita berbicara lisan, zaman sekarang ini zaman medsos, zaman internet, kadang ditambah lagi dengan apa? Carlotanya bukan dengan lisan, dengan apa? Penggantinya lisan di dunia medsos apa? Jempol. Jempol yang ngetik. Antum ngetik pakai jempol kah pakai telunjuk? Pakai jempol, Jempol ini kadang jempol ini bisa jadi musibah. Hati-hati, hati-hati. Walaupun kalau jempol ini kadang masih ada, bisa dihapus. Kalau lisan tidak bisa dihapus. Tadi saya sudah bicara terus, saya mau delete, tidak ada. Ya sudah terdengar oleh orang, sudah ini tersimpan sudah. Intinya hendaknya kita berusaha untuk mawas diri dan selalu berhati-hati agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan juga mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita isi keseharian kita dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat, yang kita akan berbahagia nanti, kita akan beruntung di akhirat, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Dan Nabi membimbing kita, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh beruntung orang yang nanti di akhirat dia dapati di dalam catatan amal solehnya, catatan amalnya isinya banyak istighfar. Sekarang yang jadi masalah, asikan mana? Istighfar atau Carlota? Mana yang lebih asik? Asikan Carlota, ya kan? Ini berarti ada masalah dengan hati kita, harus kita perbaiki. Karena kalau orang-orang yang mereka sudah mendapatkan kenikmatan istighfar, kenikmatan ibadah, itu mengalahkan dengan hal-hal yang lain, itulah orang-orang yang insya Allah mereka disebutkan oleh Nabi, wajada bihinna halawatal iman. Dia sudah mendapatkan, sampai kepada level menikmati keimanan, merasakan kenikmatan yang manis,
Kita kadang istighfar, zikir, ya, mau cepat-cepat, ya. Tapi kalau Carlota nggak pakai cepat-cepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan senantiasa membimbing kita, memberi kita taufik pada kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.